Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Febiola Selangit dengan NIM 1020250007. Di sini kita akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi teman-teman, yang pertama kita akan masuk mengenai pengertian dari uji validitas itu, validitas. Jadi teman-teman, uji validitas itu merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen penelitian dapat berupa yang pertama itu kuesioner, yang kedua angket, yang ketiga tes, yang keempat lembar observasi, dan yang kelima skala penilaian. Suatu instrumen dikatakan valid apabila setiap butir pertanyaan benar-benar mampu menggambarkan variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya, adapun tujuan dari uji validitas ini yaitu yang pertama mengetahui kelayakan instrumen penelitian, yang kedua mengetahui apakah setiap item pertanyaan dapat mengukur variabel penelitian, yang ketiga menghindari kesalahan pengukuran, yang keempat menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian, dan yang kelima meningkatkan kualitas hasil penelitian. Selanjutnya adapun jenis-jenis validitas. Yang pertama, validitas isi atau content validity, yang dimana menilai apakah isi pertanyaan sudah mewakili seluruh indikator variabel, biasanya dinilai oleh para ahli atau expert judgment. Yang kedua, validitas kontrol, menilai apakah instrumen benar-benar mengukur konsep teoritis yang ingin diukur, biasanya menggunakan analisis korelasi. Yang ketiga, validitas kriteria, membandingkan hasil instrumen dengan standar atau instrumen lain yang telah terbukti valid. Yang keempat, validitas empiris, dilakukan menggunakan data hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Selanjutnya, dasar pengujian validitas. Pada penelitian kuantitatif biasanya digunakan korelasi product moment person. Setiap item pertanyaan akan dikorelasikan dengan total score. Apabila nilai korelasinya tinggi, berarti item tersebut mampu mewakili variabel penelitian. Adapun rumus dari uji validitas ini yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Kita dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurang X dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dan sigma Y kuadrat, yang dimana keterangannya itu R itu adalah koefisien korelasi, X itu skor item, Y itu skor total, N itu jumlah responden, sigma itu adalah jumlah. Semakin besar nilai R, maka hubungan semakin kuat. Adapun kriteria keputusan validitas yaitu instrumen dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel atau signifikannya lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari L tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Adapun contoh pengujian validitas yaitu jumlah responden sama dengan 40, nilai R tabel sama dengan 0,312. Hasilnya yaitu item 1 sama dengan 0,732. Karena 0,732 lebih besar dari 0,312, maka item tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke pengertian reliabilitas. Reliabilitas merupakan kemampuan suatu instrumen menghasilkan data yang konsisten apabila dilakukan pengukuran berulang. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama walaupun digunakan pada waktu yang berbeda selama kondisi responden tidak berubah. Adapun tujuan uji reliabilitas yaitu yang pertama mengetahui konsistensi instrumen, yang kedua menilai kestabilan hasil pengukuran, yang ketiga memastikan instrumen dapat digunakan berulang, dan yang keempat menjamin kepercayaan hasil penelitian. Selanjutnya kita masuk ke Cron-Bench Alpha. Metode yang paling sering digunakan untuk mengukur reliabilitas yaitu Cron-Bench Alpha, yang dimana mengukur
Sejauh mana seluruh item dalam kuesioner saling berhubungan? Nilai alfa berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti semakin reliable. Adapun rumus dari Cronbach's alpha ini yaitu A sama dengan K dibagi K kurang 1. Keterangannya A itu Cronbach's alpha, K itu jumlah item, SI kuadrat itu varians setiap item, ST kuadrat itu varians total. Adapun kriteria keputusan reliabilitas itu yaitu yang pertama, instrumen dinyatakan reliable apabila Cronbach's alpha lebih besar sama dengan 0,70. Apabila Cronbach's alpha yang lebih kecil dari 0,70, maka instrumen perlu diperbaiki. Baik teman-teman, kita masuk ke soal kasus. Yang pertama yaitu seorang peneliti menyusun kuesioner kepuasan pasien yang terdiri dari 15 butir pertanyaan dan mengujinya kepada 40 responden. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa butir pertanyaan nomor 7 memiliki nilai R hitung sama dengan 0,512, sedangkan R tabelnya itu 0,312 pada taraf signifikan 5%. Apakah kesimpulan yang tepat terhadap butir pertanyaan nomor 7? Langsung saja kita jawab, yaitu jawabannya itu bagian B. Karena kriteria uji validitas adalah jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Jika R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Pada soal kita sudah ketahui R hitungnya itu 0,512 dan R tabelnya itu 0,312. Karena 0,512 itu lebih besar dari 0,312, maka butir pertanyaan nomor 7 dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Soal kasus yang kedua. Seorang mahasiswa melakukan uji reliabilitas terhadap kuesioner perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan SPSS. Hasil analisis menunjukkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,846. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Instrumen tidak reliable karena nilainya kurang dari 1. B. Instrumen reliable karena nilainya Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70. C. Instrumen tidak valid sehingga harus diperbaiki. D. Seluruh item harus dihapus karena nilai alfa terlalu tinggi. Dan E. Instrumen hanya dapat digunakan apabila nilai alfa sama dengan 1. Langsung aja kita masuk ke jawabannya, yaitu opsi B, yang dimana kriteria umum uji reliabilitas Cronbach's alpha itu lebih besar sama dengan 0,70, artinya instrumen reliable. Sedangkan jika Cronbach's alpha-nya itu lebih kecil dari 0,70, maka instrumen belum reliable. Pada soal diperoleh nilai 0,846 sehingga instrumen memiliki konsistensi yang baik dan dinyatakan reliable. Selanjutnya soal kasus yang ketiga, seorang peneliti mengembangkan kuesioner mengenai kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Setelah dilakukan uji kepada 35 responden, diperoleh hasil bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,903. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah jawabannya itu pada opsi C, karena hasil uji menunjukkan semua R hitung lebih besar dari R tabel sehingga seluruh butir pertanyaan valid. Cronbach's alpha 0,903 yang berarti lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen reliable. Dengan demikian, instrumen telah memenuhi dua syarat utama instrumen penelitian, yaitu valid, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliable atau memberikan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, kuesioner tersebut layak digunakan untuk penelitian. Selanjutnya ada dari kesimpulan dari persoal ini, yaitu uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen apabila digunakan berulang kali. Instrumen penelitian yang baik harus memenuhi dua syarat utama, yaitu valid dan reliable. Pengujian validitas umumnya dilakukan menggunakan korelasi persen produk momen, sedangkan reliabilitas yang paling sering digunakan Cronbach's alpha. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Sekian dan terima kasih.